Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang baik. Percaya dimanapun kita ada, Dia ada dalam hidup kita. Dia siap memberkati setiap kita, asalkan hati kita siap untuk memuji dan menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara hidup kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau dekat dengan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang di bawah kaki-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak terima pujian dari setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah kami sore hari ini, Roh Kudus yang memimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa kehadiran-Mu menjamah setiap kami. Sekalipun kami ada di rumah, Tuhan melawat kami. Roh Kudus bekerja di antara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepada Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu. Syukur, syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allahku yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau jawaban dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau selalu dekat dalam hidup kami. Sikaradabaya syandara namayasi. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mencintai setiap kita sore hari ini. Apapun kondisi keadaan kita malam hari ini, tetap percaya Yesus mencintai setiap kita malam ini. Dia selalu ada buat kita malam hari ini. Kasih-Nya, kekuatannya, penghiburannya Dia anugerahkan dalam setiap kita malam hari ini. Tidak ada Allah selain Engkau Yesus yang kami sembah. Dan biarlah Engkau tetap tinggal dalam hati kami. Hiararabaya shikararabaya raralalalabaya sherarararalabaya kirabaya rarararalabaya sikiarararalabaya sherarararalabaya sharararalabaya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat
menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami dekat dengan Engkau, Tuhan membuatnya semua menjadi indah di pemandangan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak, kami mau bersuka cita. Haleluya, amin. Biarlah hati kita meluap dengan ucapan syukur, sebab Dia Allah yang selalu baik dalam hidup kita, amin. Haleluya. Percaya mujizat Tuhan masih berlangsung dalam hidup setiap kita anak-anaknya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Pujilah nama Tuhan. Percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati pada sore hari ini untuk kita boleh terima firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Engkau tetap Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu
Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau memberkati. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah sumber penghiburan kami. Engkau sumber penyembuh kami. Dan Engkau yang akan memulihkan kami. Tuhan, terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di dalam ibadah kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh-sungguh sandaran kami. Dalam situasi seperti saat ini Tuhan, satu perkara yang bisa kami lakukan, kami bersandar penuh kepadamu. Kami tahu siapa Allah kami. Tuhan, Engkau punya waktu dan Engkau punya cara yang terbaik untuk menolong kami, jemaat-Mu dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami sebentar, kami sejenak akan mengupas firman Allah. Beri kekuatan kepada kami. Kami buka hati. Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, supaya kami boleh paham hati Allah, kami boleh paham cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada kami, supaya kami boleh penuh menaruh iman kami kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai sore ini hamba-Mu secara khusus untuk menjadi juru bicara Allah, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang saat ini di rumah masing-masing sedang beribadah, bersama-sama mendengar firman Allah. Berkati Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, tolong persoalan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Yesus yang luar biasa mengasihi kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita datang kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Luar biasa, Tuhan memberkati kita sekalian. Mudah-mudahan saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan sukacita di dalam berkat Tuhan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat terkasih, dalam situasi seperti saat ini, situasi yang mungkin kita tidak bebas lagi seperti dulu, situasi yang mungkin agak mencekam, di mana-mana terdengar berita-berita yang tidak enak untuk telinga kita, tidak enak untuk hati kita, berita-berita yang menakutkan. Bapak Ibu, di dalam situasi seperti ini ada hal terpenting bagi kita, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen. Ada hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu menghadirkan Tuhan di dalam gereja kita. Mari kita fokus, hadirkan Tuhan di dalam gereja kita. Hadirkan Tuhan di dalam komunitas kita, perkumpulan orang Kristen. Hadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Sidang jemaat terkasih, dunia perlu Yesus. Indonesia perlu Yesus.
Bangkalan perlu Yesus. Bagaimana caranya? Mereka boleh melihat Yesus lewat hidup kita, lewat gereja kita, lewat komunitas kita sebagai orang Kristen, lewat keluarga kita. Mereka akan melihat semua kehidupan kita. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari. Mungkin kita tidak sadar. Kita tidak secara khusus berbicara kepada mereka. Tapi apa yang kita buat, mereka lihat, mereka saksikan. Izinkan Tuhan nampak dari hidup kita. Supaya terang Kristus itu boleh dilihat oleh mereka. Dan mereka tahu siapa Yesus lewat hidup kita. Mungkin untuk sementara waktu kita tidak usah lagi bicara tentang doktrin. Sidang jemaat yang terkasih, serahkan kepada gereja. Gereja yang akan memikirkan doktrin-doktrin. Bersyukur jemaat ada di GBI Bangkalan. Karena kami hamba-hamba Tuhan itu selalu memperhatikan apa yang menjadi persoalan-persoalan tentang doktrin ya. Persoalan-persoalan dari Bapak Ibu. Kalau mulai ada kasak kusuk tentang doktrin, gereja mendengar. Dan lewat mimbar ini, gereja pasti menyampaikan doktrin yang benar. Jemaat tidak usah khawatir lagi tentang doktrin. Sudah, saat ini bagian yang terpenting bagi kita. Mari kita hadirkan Tuhan lewat hidup kita, lewat gereja kita, lewat komunitas kita, lewat keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Ini pesan mimbar, pesan gereja untuk jemaat terkasih. Pada sore hari ini Bapak Ibu, dengan singkat saya akan bicara satu tema, yaitu bejana iman. Bejana iman. Ini tema firman Tuhan sore hari ini. Mungkin saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat itu sudah sering mendengar kisah ini. Tapi saya ingin mengulas lagi. Ini penting untuk kita pada sikon seperti ini. Bejana iman. Saya ambil dari suatu kisah yang ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya bacakan Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca perlahan-lahan. Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, silahkan menyimak kisah tentang janda nabi. Janda nabi. Demikian firman Allah. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Salah satu dari janda nabi, salah satu dari istri nabi ini mengadukan halnya, mengadukan perkaranya kepada Elisa sambil berseru demikian. Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang malah datang, sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, kepada istri nabi itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku hal-hal yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.
Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh semua, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibu itu, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, kepada Elisa. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Sidang jemaat terkasih, janda nabi ini punya masalah. Janda nabi ini punya masalah, dan dia tidak mampu menyelesaikannya. Saya ulangi, janda nabi ini punya masalah dan dia tidak mampu menyelesaikannya. Kurang lebih apa masalah yang dialami janda nabi ini? Yang pertama, janda nabi ini kehilangan suaminya. Putusnya suatu relasi. Dulunya suami, istri, anak ini bahagia. Sekarang relasi ini putus karena nabi Tuhan ini meninggal. Sehingga istri nabi ini sekarang menjadi janda. Dia hidup bersama anak-anaknya. Putus suatu relasi. Apalagi janda nabi ini ternyata kehilangan tulang punggung keluarga. Jadi dari kisah ini saya tarik kesimpulan, suaminya nabi Tuhan ini ternyata tulang punggung keluarga, sumber ekonomi dari keluarga. Ternyata sang nabi meninggal, maka janda ini kehilangan sumber ekonomi keluarga. Dan yang ketiga, yang berat, ternyata janda nabi ini menanggung hutang. Tidak diceritakan dalam kisah ini yang berhutang siapa. Mungkin nabinya dulu berhutang banyak, karena meninggal maka yang menanggung hutang itu adalah istrinya, atau istrinya itu sendiri yang berhutang. Ya, di dalam kisah ini tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas, janda nabi ini terlilit hutang, tidak mampu membayar, sehingga penagih hutang itu akan mengambil anaknya untuk dijadikan budak, untuk membayar hutang-hutang yang banyak yang dialami oleh janda nabi ini. Jadi janda nabi ini sekarang mengalami masalah ekonomi yang berat dan dia tidak mampu menyelesaikannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita dalam kondisi yang sama seperti janda nabi ini. Saya tidak mengerti masalah sidang jemaat apa, tapi mungkin kita mengalami masalah yang sama. Masalah yang berat. Dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Janda nabi ini punya masalah, tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin saat ini kita juga dalam kondisi yang sama seperti janda nabi ini. Kita punya masalah berat,
Kita sudah mati-matian berusaha untuk menyelesaikannya, tapi jalan buntu. Kita sudah tidak kuat lagi menjalaninya. Kita dalam kondisi sama seperti janda nabi ini. Sidang jemaat yang terkasih, ada hal penting yang harus kita renungkan malam ini. Bagaimana janda nabi ini menyelesaikan masalahnya? Itu yang penting. Seringkali kita berkata, kita hidup di dunia pasti punya masalah. Betul Bapak Ibu. Tapi kita adalah orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Yesus datang mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Kita hidup pasti punya masalah. Iya. Tetapi ada perkara yang harus kita renungkan. Kalau kita punya masalah, kita diam saja, masalah itu tidak akan selesai. Orang Kristen yang baik harus menyelesaikan masalahnya. Loh Pak, gak bisa selesai, ini masalahnya gak bisa aku selesaikan. Kita baca satu kisah pada sore hari ini. Bagaimana janda nabi ini menyelesaikan masalahnya. Dia sudah gak kuat, dia sudah gak bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi ada 2 langkah yang dia lakukan. Dan ini rahasia kita bisa menyelesaikan masalah kita. Yang pertama apa? Ini luar biasa Bapak Ibu. Dengar, yang pertama apa? Datang pada Tuhan. Dikatakan bahwa janda nabi itu datang kepada Elisa, mengadukan masalahnya kepada Elisa. Elisa adalah asis Allah. Elisa adalah wakil Allah saat itu yang ada di bumi. Suatu gambaran bahwa janda nabi ini pada waktu dia sudah tidak bisa lagi mengatasi masalahnya, dia datang kepada Tuhan. Ini kunci yang pertama. Kalau saat ini masalahmu berat, engkau tidak bisa menjalani lagi, masalahnya terlalu berat, jalan sudah buntu. Oh, Alkitab memberikan rahasia kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Janda ini kenal betul siapa Allahnya. Kenal betul siapa Allahnya. Allahnya itu maha besar. Tuhan kita maha besar. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Kenapa kita tidak datang kepadanya? Datang kepada Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan itu pasti sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Kita sudah gak mampu menyelesaikan, tapi Tuhan mampu. Datang kepada Tuhan. Dia mampu tolong saudara. Amin. Dia mampu tolong saudara. Sidang jemaat yang terkasih, orang percaya yang kenal siapa Allahnya, orang percaya, pengikut Yesus, orang Kristen yang kenal siapa Allahnya, itu tidak akan pernah ragu untuk datang mengadu kepada Allah. Karena kita kenal siapa Allah kita. Allah kita maha besar, maha sanggup, gak ada yang mustahil. Orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan pernah ragu untuk datang mengadu kepada Allah. Juga orang yang kenal siapa Allahnya itu akan sabar dan yakin menantikan waktu Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu punya cara dan punya waktu tersendiri. Dia pasti mampu menolong kita. Dia tidak pernah terlambat. Kita kenal Allah kita itu tidak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang terbaik bagi kita. Nantikan cara Tuhan. Nantikan waktu Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong saudara. Jadi kalau saat ini saudara tidak bisa lagi mengatasi masalah saudara, deadlock,
jalan sudah buntu. Saudara sudah berusaha mati-matian, sepertinya saudara sudah lelah, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tuhan sanggup untuk tolong saudara. Tuhan sanggup tolong saudara. Karena itu datang kepada Tuhan. Ada pujian lama. Saya pendeta lama, suka pujian lama. Ya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pujian indah. Aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Di dalam teks Indonesia, bila aku hidup suci, tidak turun dunia, Tuhan pasti buka jalan. Di dalam teks bahasa Inggris lebih indah Bapak Ibu. I know the Lord will make a way for me. Terus, if I look to Him and pray. Bila aku pandang Dia dan berdoa, I look to Him and pray. Pandang Dia dan berdoa. Kalau saya ingin nambahkan sedikit, I look to Him dan I look for Him. Look for itu cari Tuhan. Alkitab tulis cari Tuhan selama waktu itu masih Tuhan sediakan. Bila kita cari Tuhan, bila kita pandang Tuhan dan berdoa, memohon, mengadu kepada Dia. Dikatakan apa? Darkness night will turn to day. Kegelapan malam yang mencekam itu akan diubah menjadi terang menderang, siang yang terang menderang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita pandang Dia, kita cari Dia, Dia akan ubah kegelapan hidup kita menjadi terang. Dia sanggup. Karena itu datang kepada Tuhan. Ini rahasia pertama yang dilakukan oleh janda Nabi. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua. Ada perkara yang menggelitik saya. Apa? Nabi Elisa itu mengatakan di ayat yang ketiga, saya ulang. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu. Pergi ke tetangga-tetanggamu, kumpulkan bejana sebanyak-banyaknya, gitu. Bejana-bejana kosong. Terus bagian terakhir dikatakan, tetapi jangan terlalu sedikit. Loh apa? Jangan terlalu sedikit. Artinya Elisa pesan apa? Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu sedikit. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam ayat tadi kita melihat setelah bejana itu habis, minyak itu berhenti mengalir. Jadi janda ini hanya punya minyak dalam buli-buli. Mulai dia tuangkan seperti perintah Tuhan lewat Nabi Elisa. Dia tuangkan ke bejana itu. Maka firman Allah mengatakan apa? Bejana itu diisi oleh minyak itu, dan minyak di dalam buli-buli yang sedikit itu tidak pernah habis. Mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Sampai kapan? Sampai bejana itu habis. Sampai bejana yang dikumpulkan oleh janda Nabi itu habis. Setelah bejana itu terisi semua, firman Allah mengatakan apa? Minyak itu berhenti. Mari kita bermatematika. Mari kita bermatematika. Kalau janda itu berhasil mengumpulkan 100 botol, 100 bejana dari tetangganya, maka terisilah oleh minyak itu. Setelah 100 ini terpenuhi, minyak itu berhenti. Firman Allah mengatakan, Elisa mengatakan jual minyak itu, bayar semua hutangmu. Ternyata apa? Lunas semua hutangnya, bahkan ada lebihnya. Elisa mengatakan hiduplah dari lebihnya itu. Sekarang sidang jemaat yang terkasih, kita bermatematika.
Tadi 100 botol. Kalau janda ini misalnya berhasil mengumpulkan 150 botol, apa yang terjadi? Lebih banyak lebihnya toh. Dia bayar hutang, terus dia hidup dari lebihnya. Sekarang lebihnya pasti lebih banyak. Makin banyak bejana berhasil dikumpulkan, makin banyak berkat yang janda itu terima. Renungkan Bapak Ibu, itu cara Tuhan yang luar biasa bagi kita. Karena itu Nabi Elisa mengatakan jangan sedikit-sedikit, kumpulkan yang banyak. Karena makin banyak bejana itu yang berhasil kamu pinjam dari tetanggamu, makin banyak berkat yang kamu terima. Ini cara Tuhan menolong saudara pada saat-saat seperti sekarang. Bejana itu bicara apa Bapak Ibu? Bicara iman. Karena itu saya beri tema bejana iman. Bicara iman. Semakin banyak bejana dikumpulkan janda itu, semakin banyak berkat yang ia terima. Saya beritahu, semakin besar iman kita. Kita tahu Allah kita maha besar. Tapi semakin besar iman kita, semakin besar pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya bicara Allah kita, saudara harus percaya kepada Allah kita. Dia Yehova Rafa. Dia sanggup sembuhkan saudara. Saudara katakan yes. Allah sanggup sembuhkan saudara. Dia Yehova Nisi. Dia akan tuntun hidupmu. Dia akan kawal sepanjang jalanmu. Kita akan katakan yes. Tuhan akan pimpin hidup kita. Dia Yehova Syama. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Kita suka, kita duka, dia selalu bersama kita. Yes. Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang sanggup mengadakan kita kekurangan. Dia kirim berkat. Kita katakan yes, itu Allah kita. Benar sekali, dia Jehovah Rafa. Dia Jehovah Nisi. Dia Jehovah Syama. Dia Jehovah Jireh. Tetapi saya beritahu Bapak Ibu, kuasa Tuhan yang kita terima itu tergantung kepada bejana yang kita siapkan. Allah kita besar, tapi kuasa Allah yang besar itu yang kita terima dalam hidup ini itu tergantung bejana iman yang kita siapkan. Tergantung seberapa besar iman kita. Seberapa dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, itu bergantung kepada seberapa besar iman percaya kita kepadanya. Jadi datang kepada Tuhan itu langkah pertama. Tapi datang kepada Tuhan harus disertai dengan iman yang besar. Jangan terlalu sedikit bejananya. Sertai dengan iman yang besar. Maka pertolongan Allah yang luar biasa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang terkasih, bila kita dalam masalah, kita minta dukungan doa dari sahabat-sahabat kita, boleh. Kita minta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, boleh. Tapi saya pesan Bapak Ibu, hal yang paling utama, kita harus bangun iman kita sendiri. Sebab bejana iman itu menentukan seberapa besar Allah yang besar itu tolong kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sidang jemaat terkasih, untuk kasus masalah tertentu, kadang perlu porsi iman tertentu. Jadi kadang-kadang Allah tidak mengeneralisasi. Tidak semua umum, untuk masalah-masalah tertentu Tuhan minta porsi iman tertentu. Kadang kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh berdoa, tapi kenapa badai gelombang tidak juga reda? Kenapa Tuhan tidak tolong?
Kemungkinan besar Bapak Ibu, karena iman kita tidak cukup. Saya tadi awali untuk kasus tertentu, masalah tertentu. Kadang Allah itu tuntut iman porsi tertentu bagi kita. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Ada dasarnya. Ada kisah yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-8. Pada suatu waktu Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang. Ayo kita pergi ke seberang. Yesus naik ke dalam perahu. Murid-muridnya naik ke dalam perahu. Maka berlayarlah perahu itu. Angin sepoi-sepoi, cuaca cerah. Yesus tidur di perahu itu. Tetapi tiba-tiba setelah perahu itu sampai di tengah laut, terjadilah badai dan gelombang yang dahsyat. Ada angin tofan yang menghembus, menimbus perahu itu. Sehingga perahu itu dalam bahaya. Murid-muridnya kalang kabut berusaha untuk mengatasi perahu yang diterpa gelombang ini. Yesus tidur. Saya akan bacakan kepada saudara satu potong ayat, dua ayat, ayat 25 dan 26. Apa yang ditulis di dalam firman Allah? Pada waktu murid itu tidak bisa mengatasi gelombang dan badai yang terjadi. Matius pasal 8, 25 dan 26. Demikian firman Allah. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka. Yesus bangun dari tidurnya, berkata kepada mereka. Perhatikan, sidang jemaat terkasih. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Perhatikan kalimat ini. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Garis bawahi, kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik danau dan angin itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ada satu kata yang perlu kita renungkan. Kurang percaya. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Yesus ingin mengajar kepada muridnya. Iman dari para murid itu kurang. Bukan muridnya tidak beriman. Beriman tapi kurang. Seandainya para murid itu mempunyai iman yang cukup, maka badai dan gelombang itu sanggup diredakan tanpa membangunkan Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu, ini perkara yang luar biasa. Ini pelajaran dari Yesus untuk kita. Seandainya murid itu punya iman yang cukup, sayang imannya kurang waktu itu. Murid itu tidak perlu membangunkan Yesus. Murid itu bisa menengking kepada danau dan angin topan itu berhenti, maka danau itu akan teduh. Tapi itu tidak berhasil dilakukan karena iman dari murid itu kurang, porsinya kurang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara ingin membeli suatu barang, harganya 500.000, ini barangnya akan dibeli 500.000. Saudara mulai lihat dompet saudara, ternyata uang saudara 400.000, kurang 100.000. Saya tanya kepada sidang jemaat, apakah bisa beli barang itu? Enggak bisa. Karena apa? Kurang 100.000. Sebenarnya ini yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Bejana iman itu perlu besar. Ada kasus tertentu yang membutuhkan bejana iman yang besar. Kalau kurang, kita nggak sanggup untuk menyelesaikan. Kita berdoa, kok tidak dijawab? Bejana iman kita kurang.
Sidang jemaat terkasih, mari kita bangun iman kita. Khususnya saat-saat ini, badai gelombang COVID-19. Wow, parah. Tapi saya tetap yakin Bapak Ibu, sesuatu kata kitab pengkhotbah ada waktunya. Badai ini akan berakhir. Badai ini akan reda. Badai ini akan berhenti. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus harus bangun iman. Butuh porsi iman tertentu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau semua orang Kristen, pengikut Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang besar, badai pasti akan berlalu. Kita akan kembali seperti dulu. Badai ini akan lewat. Amin. Kita harus percaya, badai ini pasti lewat. Tapi Tuhan minta porsi iman tertentu. Tuhan berfirman kepada kita, kalau saat ini kita mengalami masalah, tidak bisa menyelesaikannya, datang kepada Tuhan. Tapi kita harus bangun iman. Sebab bejana iman itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu kecil. Kita minta tolong hamba Tuhan berdoa, kita minta tolong sahabat kita berdoa. Betul, doa bersama-sama itu besar, luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita harus bangun iman kita. Bejana iman kita harus besar. Maka Tuhan pasti tolong kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat yang terkasih. Kita akan menyanyikan lagu tadi, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita menyanyikan bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadat pada sore hari ini. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan Pasti buka jalan. Walau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Ku tahu Tuhan Saudara yang butuh Tuhan secara khusus, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia sanggup untuk buka jalan. Mari kita bangun iman kita. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang dahsyat, Bapa yang agung, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi serta isinya. Kuasamu tak terbatas, tak ada perkara yang mustahil. Engkau pasti bisa tolong kami. Tolong sidang jemaat-Mu Tuhan. Tolong sidang jemaat-Mu. Dalam situasi seperti saat ini, jemaat yang punya masalah, tolong Bapa. Tolong Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia Bapa. Bapa tolong Indonesia. Pulihkan Indonesia. Kami tetap yakin semua ada waktunya. Badai pandemi COVID-19 ini
akan segera berlalu, reda, berhenti, dan berlalu dari kehidupan umat di muka bumi ini. Tolong Indonesia, supaya Indonesia kenal Yesus. Tolong Bangkalan, lindungi kota kami, lindungi gereja kami, lindungi hamba-hamba Tuhan dan jemaat gereja kami, orang-orang percaya yang ada di Bangkalan ini. Lindungi Bapak, lindungi seluruh masyarakat kota Bangkalan. Lindungi Bapak, pulihkan Bapak. Bapak, bila saat ini ada di antara saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, sore ini Bapak, Engkau datang, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau Jehovah Rafa. Sembuh, sembuh sempurna, pulih sempurna, karena Engkau Allah besar. Tolong pemerintah kami Tuhan, supaya bisa menjaga negara kami tidak mengalami krisis ekonomi. Tolong negara kami Tuhan, supaya tidak ada lagi bencana alam, gempa, banjir, longsor, dan bencana yang lain. Lindungi negara kami dari orang-orang jahat yang ingin memecah belah bangsa, yang menggunakan kesempatan pandemi ini Tuhan untuk memprovokasi, untuk menyebarkan benih-benih kebencian. Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka berhadapan dengan Allah. Berhenti, mereka harus berhenti. Allah akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Lindungi negara kami. Bapak Presiden, para menteri, kepala daerah, berkati secara khusus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Lindungi jemaat-Mu, berkati usaha jemaat, toko jemaat, berkati, bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya tidak ada lagi penyakit, virus, bakteri yang akan mengganggu aktivitas usaha dari jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami sehat, kami kuat, karena Allah kami luar biasa. Amen. Terima kasih Yesus, terima kasih. Angkat tangan bersama-sama saudara. Kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Bapa yang baik, berkati jemaat-Mu dengan berkat yang besar yang melampaui segala akal. Berkat dari Bapa. Berkati jemaat-Mu dengan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu dengan persekutuan, kekuatan Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sehat selalu. Amin.